sebuah cerita. Baik, karena kemiskinan itu bukan membuat kita untuk patah semangat dalam berjuang meraih cita-cita. Tapi dengan keadaan yang sederhana itu memacu kita untuk memulai suatu cara hidup yang baru. Bagaimana caranya? Tidak mungkin begini, pemiskin kita tidur saja. Bagaimana caranya supaya kita dapat makan? Demikian juga, ya seperti kemudian tadi orang tuanya tidak mampu untuk sekolah, sekarang dia cari sendiri, cari di luar, cari kerja. Hasil kerjanya dia biayai pendidikannya sendiri. Baik, anak-anak, ya Tuhan itu menganugerahkan kepada kita bermacam-macam kemampuan. Ada dua kemampuan yang diberikan Tuhan itu, secara jasmani dan secara rohani. Secara jasmaninya, ya itu kita bisa bermain musik, bisa menyanyi, bisa menari. Itu kemampuan yang bersifat jasmani. Sedangkan bersifat rohaninya ada dua, tiga. Dia mampu berpikir, dia mampu merenungkan, mampu merefleksi kembali bagaimana saya. Apa saya belum bisa baca? Tidak. Apa saya bisa menulis? Tidak bisa menulis. Itu namanya refleksi. Baik, anak-anak, itulah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Baik, marilah kita lihat di dalam terang sabda Tuhan. Ya, kitab sucinya itu Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ya, ini. Ibu tidak baca, hanya mau menjelaskan saja. Jelas saja tentang kitab sucinya. Di dalam cerita kitab suci itu ada tiga hambanya. Tuannya, ya pemiliknya itu, dia beri talenta itu kepada 3 orang. Satu orangnya dia dapat 5. Dapat 5 satu orang. Itu orang pertama dapat 5 talenta. Orang yang kedua hanya dapat 2. Dengan baik, ada ibu tanya sebentar. Orang yang ketiga dia dapat 1 saja. Sekali lagi, ada 3 hamba tadi. Orang kaya itu tuannya, sebelum dia pergi ke luar negeri, dia panggil 3 hambanya. Kamu ke sini dulu. Tadi satu orang pertama tadi dia beri 5 talenta. Orang yang kedua berapa talenta? 2. Ya. Orang yang ketiga berapa talenta? 1. Ya, 1 saja. Sekarang dengar. Orang yang pertama itu setelah dia dapat, lalu dia kembali untuk mengembangkan talentanya. Dia kerja kembangkan. Akan menjadi tambahnya 5. Orang yang kedua juga begitu. Dia kembangkan talentanya, tambahnya menjadi 2. Jumlahnya berapa? 4. Orang yang ketiganya, dia balik begini langsung gali tanah, gali lubang itu kan. Gali lubang, setelah dia gali, lalu talenta itu taruh di bawah tanah, kasih tutup dari atasnya. Nah, ketika tuannya datang, orang pertama, dia beri 5 labanya. Maka tuannya puji dia. Terima kasih, engkau sudah mengembangkan talenta yang saya berikan kepada kamu. Lalu, orang yang kedua, orang yang keduanya, dia lagi kembali. Ini ada 2 talenta yang saya sudah kembangkan. Tuannya puji lagi dia. Nah, orang yang ketiga, dia bilang, saya sudah kuburkan talenta. Apa reaksi dari tuannya? Marah. Iya, marah dia. Marah. Kenapa sampai kau gali lubang dan kasih tutup dari tanah dari atasnya? Kenapa? Iya, jadi tuannya marah. Baik, anak-anak. Ya. Tokoh yang ada dalam cerita ini tadi, siapa tokohnya? Ayo, berapa tokoh dalam ceritanya tadi? 3 saja. Ada berapa? Siapa yang 3? Coba yang 3 itu coba sebut. 5. Yang 3 tadi? 4. Yang 4 siapa? Coba
yang di atas tadi ada kemampuan dalam diri kita itu ada kemampuan bisa menyanyi, bisa menari, sudah itu bisa bermain musik. Nah, kemampuan tersebut Tuhan menghendaki, dia ingin sekali. Anak-anaknya, dengar sini dulu. Halo. Kemampuan yang kita sudah miliki itu Tuhan ingin sekali untuk kita kembangkan. Kembangkan talenta itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, terutama demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Baik, anak-anak, kamu itu adalah anak sekolah ya? Anak-anak kamu itu adalah anak sekolah. Anak sekolah. Jadi anak sekolah itu dia harus rajin dan tekun untuk berdoa. Ya, jangan seperti orang yang ketiga dalam cerita talenta tadi, dia tidak bisa kembangkan karena apa? Dia malas berdoa. Rajin tidak rajin bekerja. Itu orangnya, kalau orang yang ketiga tadi itu menggambarkan orang pemalas. Orang tidak tekun pada kemampuan yang dia miliki atau talenta yang dia miliki. Iya. Terus yang ketiga, anak sebagai anak pelajar, jadi kamu harus rajin belajar. Rajin belajar. Kalau kita rajin belajar, pasti nilainya di semester ini bisa apa? Mendapat nilai yang tinggi. Mendapat nilai yang tinggi. Terus yang berikutnya harus disiplin. Harus disiplin. Lalu sering bergabung dengan orang yang memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Contohnya, kalau kita mau bergabung dengan orang yang mempunyai kelebihannya, di antara kita kan ada yang tidak bisa baca, ada yang tidak bisa menulis, ada yang tidak bisa berhitung. Coba gabunglah di antara kamu itu kan pasti ada yang bisa membaca, ada yang bisa matematika, ada yang bisa bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Coba gabunglah dengan mereka yang belum bisa baca, gabunglah dengan mereka. Kalau kita gabung dengan mereka, di sana nanti kita akan apa? Akan bisa, akan pintar. Kalau kita membaca, maka akan bisa membaca. Tidak tahu matematika, pasti bisa nanti. Bisa untuk matematika kalau kita mau bergabung dengan orang yang memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Terus kalau kita tidak tahu nyanyi, contohnya kalau kita tidak menari seperti Noya dan Flora, tidak tahu, ya kita selama ini tidak tahu untuk menari. Kalau kita gabung dengan apa? Dengan Noya dan Flora, pasti bisa. Mereka tadi tidak tahu bagaimana cara geraknya. Itu. Kalau kita gabung dengan orang yang punya kemampuan yang lebih dari kita, pasti bisa. Kenapa tidak? Yang penting ada apa? Ada kemauan. Ada kemauan dalam diri bahwa saya mau supaya bisa menyanyi. Saya mau supaya saya bisa menari. Jangan ikut orang yang ketiga dalam cerita kitab suci yang pemalas. Pemalas, tidak tekun pada kemampuan yang dia miliki, tidak disiplin, malas untuk berdoa, malas untuk belajar, malas untuk bekerja. Anak-anak, marilah kita belajar dari dua orang dalam kitab suci, yaitu hamba pertama dan kedua. Ya, hamba pertama. Belajarlah dengan mereka dalam kitab suci. Hamba pertama dan kedua sudah beri talentanya, lalu mereka kembangkan. Lalu belajar dari sikap si Lamudin yang rajin belajar, juga rajin membantu orang tua. Rajin untuk apa? Membantu teman-temannya. Iya. Baik anak-anak, nah, sebelum kita tutup, Ibu sudah siapkan lembaran kerjanya. Harus lembaran kerja, lihat ada pertanyaan, coba baik pertanyaannya. Dan di sini nanti kamu kerja sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, itu di bagian bawahnya pengetahuannya. Ini ya bagian pengetahuan. Baca dulu ininya, setelah itu baru kamu kerja. Jangan lupa tulis nama di bagian ujung kanan atas Kerja ini tentang pernyataannya, saya menghormati sesama. Apakah selama ini benar kan menghormati
Baca dulu ini. Ini nanti kasih centang. Di sini pertanyaannya, bagaimana selama ini? Kau menghormati sesama atau tidak, kasih centang. Kalau kau menghormati sesama, maka kasih centang 4. Kalau tidak pernah, ya kasih centang di 1. Bisa? Sekarang sama lihat di situ ya. Yo, sama-sama. Kita lihat poinnya di belakang. Sama kau lihat. Ibu. Oh ya, itu ada di bawah. Ya ini. Coba kamu lihat dulu di situ ya. Ayo, halo. Jangan kelihatan. Nah, dengar ibu dulu. Lihat di situ ada pertanyaan di situ ya. Saya bangga terhadap Tuhan yang menciptakan saya. Kalau memang kau selama ini ya, kau percaya bahwa Tuhan itu sumber hidup saya. Kau baca di sini. Nanti centangnya ada di situ. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu yang kedua di bawah, di sikap sosialnya itu saya menghormati. Kalau pernah kau menghormati orang tua, ya, kau centangin 4. Lalu tidak 3. Di bagian pengetahuan yang di belakang, coba di belakang itu, lembaran yang terakhirnya, di situ menyebutkan unikan diri sebagai laki-laki. Ya, kau sebut aja ada berapa unikan yang ada di diri kamu. Lalu yang ketiga di bawahnya tentang keterampilan itu menulis doa yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Baca bapak soalnya, baru kerja. Jangan lupa tulis nama di bagian ujung kanan atas di sini. Sudah. Ya, nama panjang. Nama lengkap. Ya. Tulis di sini di ujung kanan atasnya. Nama kamu sendiri ya. Sini. Oh. Di ujung kanan atas. Lembar enggak ada kan di belakang di ujung kanan atas kanan. Ya. Ya, lembaran pertama itu kan. Ya, dari sini-sininya, ujung kanan atas, bukan di situ. Ya. Ini juga punya. Ini kan sudah keputusan. Ya, sudah. Sudah punya. Ini terjadi sekarang. Ini tangannya. Sudah? Baik, sudah ya. Sekarang kita kumpul. Nanti kamu kerja di luar. Kerja di rumah nanti. Sekarang kumpul pekerjaannya. Kamu buka sendiri, buka sendiri.